Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A akan mempraktekkan cara penggunaan dari website UniProt atau Unit Protein. Nah, yang akan kami gunakan dalam kesempatan kali ini adalah merupakan protein dari SNCA atau alpha synuclein. Pertama kita ketik search pada find your protein, ketik SNCA. Sebelum itu ubahnya dulu menjadi Uniprotein KB, baru ketik SNCA. Lalu di search. Setelah di search didapatkan bahwa terdapat 2008 hasil yang membahas tentang SNCA. Kemudian untuk nama protein tersebut adalah alpha synuclein dengan nama gen SNCA. Kita buka salah satu dari yang ini, kita pilih yang human atau manusia, yaitu Homo sapiens. Nih ya, baru diklik di entry-nya P37840. Untuk pertanyaan selanjutnya itu fungsi dari protein SNCA pada level molekuler. Silakan di search ke bawah. Nah, di sini. Lalu scroll ke bawah. Nah, ya ini. Nah, dapat dilihat bahwa molecular function atau fungsi dari protein SNCA pada level molekuler itu sebagai active binding, alpha tubulin binding, calcium ion binding, copper ion binding, cuprous ion binding, pengikatan aktin, ikatan alpha tubulin, pengikatan ion kalsium, pengikatan ion tembaga, pengikatan ion tembaga juga, aktivitas inhibitor M-peptidase tipe cysteine yang terlibat dalam proses apoptosis, ikatan kompleks dinain, dan masih banyak lagi. Mungkin sekian dari penyampaian saya. Penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Fadila Firjatuh. Pada Fadila dipersilakan. Baik, terima kasih Tio. Untuk selanjutnya itu kita akan melihat apa fungsi dari protein SNCA ini atau alpha synuclein ini pada level biologis. Nah, jadi di bawah fungsi molekuler tadi itu langsung terlihat apa fungsinya dari proses biologis, yaitu aktivitas endopeptidase tipe cysteine yang terlibat dalam proses apoptosis. Lalu ada perilaku lokomotor dewasa, respon seluler terhadap ion tembaga, respon seluler terhadap stimulus epinefrin, respon seluler terhadap stres oksidatif, dan banyak lagi fungsi dari SNCA ini yang terlibat dalam proses biologis. Untuk selanjutnya, kita akan melihat bagaimana di mana lokasi protein ini itu di dalam sel. Di search ke bawah, di scroll ke bagian subcellular location. Oke. Nah, lalu diklik bagian GO annotation. Nah, di sini terlihat kalau lokasi dari protein SNCA itu berada di extracellular space atau bagian dari luar selnya. Setelah melihat lokasi dari proteinnya, lalu kita akan melihat apa saja obat yang menjadikan protein tersebut. Scroll ke bawah. Nah, oke. Pada bagian chemistry itu ada drug bank atau bank obat. Nah, di sana ada kodenya, ada DB09130, DB02709. Jadi itu diklik.
Nah, yang pertama itu ada obat yang disebut dengan chopper, generic name-nya itu ada chopper. Lalu untuk brand name-nya itu biasanya disebut dengan Paragard T380A dan juga bisa ditemui dalam nama Vitafol One. Lalu di sini juga kita bisa lihat background-nya ini apa, lalu tipe obatnya ini seperti apa. Nah, di sini nanti akan bertemu banyak lagi informasi termasuk strukturnya. Balik lagi ke nama Uniprot. Nah, kita lihat lagi obat satu lagi yang menggunakan protein ini. Oke, satu lagi obat yang menggunakan protein SNCA sebagai target. Diklik aja. Nah, selanjutnya itu ada obat yang disebut dengan resveratrol untuk generic name-nya. Dan di sini juga terdapat informasi mengenai drug bank accession number-nya. Lalu ada background dari obat ini sendiri, tipenya ada molekul kecil, dan juga ada info mengenai strukturnya. Dibalik ke ini, ke halaman Uniprot lagi. Oke, selanjutnya itu melihat struktur 3 dimensi dari protein SNCA. Nah, jadi ini adalah struktur 3 dimensi dari protein SNCA. Jadi pada fitur ini gambarnya juga bisa diputar dan digerakkan. Oke, mungkin dari saya, penyampaian dari saya itu sekian. Untuk selanjutnya itu dilanjutkan oleh Adinda Nurmalasari. Pada Adinda disilakan. Baik, terima kasih Nila. Akan saya lanjutkan yaitu tentang penyakit apa saja yang tentang penyakit apa saja yang terdapat pada protein ini, yaitu tentang penggunaan dari protein ini pada penyakit manusia. Dalam hal ini kita pilih pada penyakit dan varian. Nah, di sini dapat dilihat pada bagian penyakit dan varian ada beberapa penyakit yang terlibat dalam protein ini. Itu yang pertama, penyakit Parkinson 1 atau autosomal dominan atau PAR1. Selanjutnya ada penyakit Parkinson 4 atau autosomal dominan atau PAR4. Selanjutnya ada demensia atau Lewy body atau DLB. Nah, ada 3 penyakit yang terhubung dengan protein SNCA. Untuk melihat informasi dari penyakit tersebut dapat kita klik pada bagian yang min. Nah, di sini ada informasi mengenai fenotip gen relationship dari penyakit Parkinson disease 1 atau autosomal dominan. Untuk informasi mengenai fenotip gen relationship-nya, yang pertama ada lokasinya, yaitu terletak pada kromosom 4, yaitu dengan lengan panjang 22.1 dengan fenotipnya Parkinson disease 1. Selanjutnya ada fenotip MIM number-nya 168601. Inheritance-nya ada AD, fenotip mapping key, gen atau lokusnya, terus ada nomor lokusnya. Untuk selanjutnya ada deskripsi mengenai penyakit tersebut, ada fitur klinikalnya juga, dan beberapa informasi lainnya di bagian bawah. Selanjutnya kita dapat melihat informasi mengenai penyakit Parkinson 4 atau autosomal dominan PAR4. Dengan mengklik pada bagian MIM-nya lagi, itu pada nomor 6055443.
Nah, berikut adalah informasi mengenai penyakit Parkinson disease 4 atau autosomal dominan per 4. Untuk fenotip gen relationship-nya terdapat pada kromosom 4 dengan lengan panjang 22.1 sama dengan yang tadi. Selanjutnya fenotipnya yaitu Parkinson disease 4 dengan nomor MIM numbernya 6553. Inheritance-nya AD juga sama dengan yang sebelumnya. Untuk gen locus-nya juga sama SNCA dan nomor dari MIM-nya. Selanjutnya juga informasi mengenai penyakit ini dapat dilihat di bagian bawahnya, mulai dari clinical fiturnya, mapping-nya, dan lain-lain. Untuk penyakit yang ketiga yaitu demensia Lewy body atau DLB. Untuk melihat informasinya dapat dilihat atau diklik pada bagian MIM. Nah, di sini ada informasi mengenai penyakit demensia, fenotip gen relationship-nya. Untuk lokasi itu ada 3 bagian, yaitu pada kromosom 1 dengan lengan panjang 22, terus pada kromosom 4 dengan lengan panjang 22.1, dan pada kromosom 5 dengan lengan panjang 35.2. Untuk fenotipnya ada Lewy body demensia, susceptibility to demensia Lewy body, dan demensia Lewy body lagi. Untuk fenotipnya sama semua, yaitu 12.750, dan untuk inheritance-nya juga sama semuanya. Fenotip K-nya juga sama, dan untuk lokusnya itu berbeda. Untuk yang Lewy body demensia yang pertama itu lokusnya GBA, untuk demensia Lewy body yang kedua lokusnya SNCA, dan untuk yang demensia yang ketiganya lokusnya SNCB. Selanjutnya ada nomor dari lokusnya juga berbeda, dapat dilihat pada tabel ini. Untuk informasi lanjutnya juga dapat dibaca pada bagian bawah, mulai dari deskripsi sampai clinical fitur dan lain-lainnya. Baik, mungkin sekian penyampaian materi kami atau cara penggunaan website Uniprot dalam mencari informasi protein SNCA. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.